Malam kali ini kita akan mempelajari tentang idiom ya. Udah aku share ya materinya ya. Iya. Ya, apa itu idiom? Ya, idiom itu adalah serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan ya secara harfiah. Namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Bagi yang suka baca novel atau bacaan ya dalam bahasa Inggris, mungkin istilah idiom itu sudah familiar ya, terdengar familiar. Jadi idiom ini sebenarnya tidak hanya dikenal dalam bahasa Inggris. Nyaris semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia juga memilikinya. Nah, dalam bahasa Inggris ini terdapat banyak jenis idiom yang sering digunakan di berbagai kondisi. Jadi contohnya yang bisa menjelaskan bagaimana idiom itu digunakan adalah seperti last straw. Jadi apabila diartikan secara harfiah itu artinya adalah sedotan terakhir. Ya, ini maknanya sebenarnya beda jauh ya dengan arti sebenarnya yang mengindikasikan serangkaian hal tidak menyenangkan yang sering terjadi. Jadi hingga pada titik terakhir membuat seseorang akhirnya kehilangan kesabarannya. Jadi itu ya yang dimaksud dengan last straw. Sebentar. Selanjutnya. Jadi idiom ini memang biasanya tidak bisa dijelaskan dengan singkat. Ya, serta seringkali digunakan dalam sebuah kondisi unik yang spesifik. Nih, suatu saat kita ya mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris dan ada beberapa kalimat yang kita nggak tahu nih artinya. Jadi kemungkinan kalimat tersebut mengandung idiom. Idiom dalam bahasa Inggris ini adalah sekelompok kata yang maknanya tidak bisa dijelaskan hanya dengan mengartikan kata-katanya secara individual. Ya. Penggunaan idiom ini berkembang ya seiring waktu dan mungkin terdengar acak. Jadi hal ini karena idiom dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan analogi dan metafora. Jadi idiom ini sering kali digunakan dalam percakapan ya bahasa Inggris sehari-hari. Jadi hampir ya kita mungkin untuk memahami, hampir nggak mungkin ya untuk memahami konteksnya jika kamu nggak mengetahui bahwa itu idiom. Ya. Nah, kenapa nih ya kita harus mempelajari idiom dalam bahasa Inggris? Nah, kelas percakapan ya sehari-hari itu idiom ini punya dalam percakapan sehari-hari ya. Idiom ini punya peran yang cukup penting. Jadi mempelajari idiom bahasa Inggris sehari-hari akan membantu kamu ya beradaptasi dalam hampir semua situasi. Jadi kunci untuk mempelajari idiom bahasa Inggris adalah jangan pernah mengartikan atau membacanya secara harfiah karena tidak akan masuk akal ya. Sebaliknya yang harus dipelajari idiom dalam konteks ya supaya bisa memahami makna sebenarnya ya. Lalu gimana sih ya penggunaan idiom dalam sebuah kalimat? Ya, berikut ini ada daftar idiom yang paling sering kita digunakan beserta contoh dan artinya. Yang pertama adalah tie the knot ya. Contoh kalimatnya, so when are you two going to the knot? Dalam bahasa Indonesia, jadi kapan kalian berdua akan menikah? Ya. Jadi tie the knot ini adalah ungkapan mengikat simpul, ya berarti menikah. Bisa juga berarti melakukan upacara perkawinan. Yang kedua adalah a piece of cake. Ya. Jika diterjemahkan secara langsung, maka idiom ini berarti sepotong kue. Ya. Tapi makna yang ada di dalam idiom ini berbeda. Jadi makna idiom a piece of cake adalah sesuatu yang sangat mudah atau tidak membutuhkan banyak usaha. Contoh kalimatnya, I don't think this English is too hard. I can answer all the questions easily. Ya. Terus Jun merespon, yeah, that was a piece of cake. Ya, jadi karena bahasa Inggris menurut si Pia ini gampang, jadi tidak membutuhkan usaha yang keras, ya, tidak membutuhkan banyak usaha. Jadi dia mengatakan si Jun mengatakan, yeah, that was a piece of cake, gitu ya.
Yang ketiga adalah it's raining cats and dog. Ya. It's raining cats and dog ini mengindikasikan hujannya sangat deras. I don't think it's great idea to go outside. It's raining cats and dogs after all. Ya, dalam bahasa Indonesia, translate-nya, kurasa bukan ide yang bagus untuk pergi keluar. Lagi pula, di luar hujan sangat deras. Jadi kalau hujannya deras, kamu bisa bilang, it's raining cats and dogs. Ya. Itu idiom. Yang keempat, mungkin kamu udah sering ya dengar idiom seperti ini. Judge a book by its cover. Ya. Udah sering ya mendengar ungkapan don't judge a book by its cover. Ya, jadi kalau diartikan itu artinya jangan menilai buku dari tampilan depannya. Makna dari idiom itu adalah menilai seseorang atau sesuatu hanya dari tampak luarnya saja. Ya, contoh kalimatnya, the hotel looked attractive from outside, but the rooms were damp and not well maintained. You can judge a book by its cover. Dalam bahasa Indonesia, hotelnya terlihat menarik dari luar, tapi kamarnya lembab dan tidak terawat. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Yang kelima, beat around the bush. Ya. Ini artinya tidak idiom ini bisa digunakan untuk mengindikasikan tentang seseorang yang kerap berbicara hal lain ya untuk mengalihkan topik utama yang sebenarnya paling ingin dibahas. Jadi kayak ngomongnya itu berbelit-belit gitu ya. Contoh kalimatnya, there's no point in beating around the bush. You can just tell me what you've been hiding. Bush itu artinya semak ya. Tidak ada gunanya berbelit-belit. Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu sembunyikan. Yang keenam, skin and bone. Ini artinya mengindikasikan bahwa seseorang ini sangat kurus, sehingga kelihatan hanya tulang dan kulit saja. Contoh kalimatnya, he barely eats anything lately. He's all skin and bone now. Dia hampir tidak makan apapun akhir-akhir ini. Dia tinggal kulit dan tulang sekarang ya. Jadi tinggal kulit dan tulang aja itu kayak bisa mengindikasikan bahwa seseorang ini sangat kurus. Nomor 7, mungkin Kak Reni juga udah sering dengar ya, break a leg. Jadi break a leg ini pada dasarnya sama seperti good luck ya. Jadi kalimat ini sering ya digunakan untuk menyemangati atau mendoakan seseorang saat hendak melakukan sesuatu yang besar. Contohnya, sebelum melakukan perlombaan atau pertunjukan, kita bisa mengucapkan break a leg ya. Namun ada ya anggapan bahwa ucapan good luck ini diyakini malah membawa nasib buruk. Jadi contoh kalimatnya, my first stage performance scheduled for tonight. Ya, pertunjukan panggung pertamaku dijadwalkan malam ini. Break leg. Jadi ada Sari yang merespon ya, break leg. Kemudian yang ke-8 adalah red-handed. The culprit has been arrested after being caught red-handed in stealing a large sum of money. Ya. The culprit itu pelaku. Ya. Pelaku telah ditangkap setelah tertangkap basah. Jadi red-handed ini adalah tertangkap basah mencuri uang dalam jumlah besar. Ya, tertangkap basah red-handed ini tidak hanya bisa untuk konteks mencuri uang ya, tapi bisa tertangkap basah sedang mengintip, itu juga bisa pakai red-handed. Jadi dalam bahasa Indonesia, caught red-handed ini bisa diartikan sebagai tertangkap basah. Jadi mengindikasikan tentang seseorang yang ketahuan ya saat tengah melakukan sesuatu. Nomor 9, no pain, no gain. Nah, jadi idiom ini memiliki arti tidak ada pengorbanan, maka tidak akan ada hasil. Ya, jadi padanan ya peribahasa bahasa Indonesianya adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh kalimatnya, you have to study a lot. No pain, no gain if you want to succeed in this world. Ya.
Kamu harus banyak belajar, tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan jika kamu ingin sukses di dunia. Ya, no pain no gain ini kalau kamu suka nonton film Fast and Furious ini juga ada ya, no pain no gain. Nomor 10, like a broken record. Ya, ini artinya mengindikasikan seseorang yang mengatakan atau melakukan suatu hal yang sama secara berulang-ulang. Jadi seperti kaset rusak gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya, he kept making the same excuses. He starts to sound like a broken record. Artinya dalam bahasa Indonesia, dia terus membuat alasan yang sama. Dia mulai terdengar seperti kaset rusak. Yang ke-11, contoh yang 11. Ya, a breath of fresh air. Nah, ini artinya mengindikasikan sebuah hal baru yang diharapkan akan berdampak positif pada lingkungan sekitarnya. Ya. A new face in this department will bring a breath of fresh air. Artinya, wajah baru di departemen ini akan membawa angin segar. Ya. A breath of fresh air. Nomor 12, ya, contoh yang ke-12, man of few words. Ya. Ini biasanya digunakan untuk mengindikasikan seseorang yang tidak banyak berbicara dan lebih sering bertindak langsung dibanding berkata-kata. Contoh kalimatnya, he's really a man of few words. I barely even see him socializing. Dia benar-benar pria yang tidak banyak bicara. Aku bahkan nyaris tidak melihatnya bersosialisasi. Contoh ke-13, call it a day. Today we've done everything that we can. Let's call it a day and continue tomorrow. Hari ini kami telah melakukan semua yang kami bisa. Ya. Sebut saja sehari ya, atau call it a day dan lanjutkan besok. Nah, jadi ini artinya mengindikasikan tentang kegiatan yang harus dihentikan karena seseorang merasa bahwa yang dilakukan sudah cukup untuk kali itu. Contoh ke-14, hit the sack. Jadi ini idiom ini artinya tidur ya, dan biasanya ini menandakan bahwa kita sangat lelah dan ingin segera beristirahat. Contoh dalam kalimatnya, I am so tired. I think I'm going to hit the sack. Aku sangat lelah dan aku pikir aku akan segera pergi tidur. Ya. Yang ke-15, under certain circumstances atau no circumstances. Artinya apapun yang terjadi ataupun apapun kondisinya jangan titik-titik. Ya, nanti bisa dilengkapi kalimatnya seperti contoh. Contohnya adalah under no circumstances should you call her. Maksudnya adalah apapun yang terjadi jangan telepon dia. Jadi under certain circumstances atau no circumstances ini banyak ya dijumpai dalam video apa? Film-film ya Netflix umumnya. Under no circumstances ya, apapun yang terjadi jangan. Ya. Seperti ada lagi contohnya, under no circumstances will you hurt that girl. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menyakiti gadis itu. Nah, ini ya yang unik dari penggunaan under no circumstances ini adalah penggunaan verb dulu, dia baru diikuti oleh subjek. Jadi setelah under no circumstances diikuti oleh will, baru setelah itu you. Seperti ini. Under no circumstances will you hurt that girl. Artinya apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menyakiti gadis itu. Contoh yang ke-16, look like $1 million. Jadi penggunaan kata ini biasanya sebagai pujian tinggi, ya, karena artinya seseorang tampak sangat menakjubkan dan menarik. Jadi walaupun kadang ditujukan kepada pria, jadi idiom ini lebih banyak digunakan untuk memuji wanita. Idiom ini biasanya digunakan pada saat mereka berpenampilan istimewa di acara yang istimewa pula, ya seperti pesta atau pernikahan.
Sehingga contoh dalam kalimat, wow, Jenny, you look like $1,000,000 this evening. I love your style. Ya. Wow, Jenny, kamu terlihat seperti $1 juta ya. Malam ini aku suka gayamu. Jadi sangat menakjubkan dan menarik seperti $1 juta gitu ya. Nah, sampai sini kira-kira sudah paham ini ya Kak mengenai idiom? Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira mengenai idiom? Belum. Belum ada? Berarti kita harus banyak tahu tentang idiom-idiom di bahasa Inggris ya, Miss. Kayak Iya. Ya, karena ini banyak ya digunakan idiom-idiom ini banyak digunakan dalam daily conversation. Ya. Dalam film-film Netflix juga biasanya banyak sekali ya digunakan. Dan umumnya itu tidak bisa diartikan kalau misalnya kamu Google Translate gitu nggak bisa ya. Tidak akan menemukan jawabannya. Pakai Google Translate gitu dia nggak bisa diartikan secara harfiah kan. Jadi memang harus banyak-banyak latihan tentang idiom ya. Idiom. Ya, sudah cukup, Pak? Nah, untuk exercise-nya, oke, aku salah sebentar. Untuk exercise, nih aku ada beberapa idiom ya. Bentar, aku share nih ya. Ini adalah idiom trivia untuk Saint Patrick's Day edition ya. Idiom ini nanti kamu akan memilih ya pengertian idiom. Jadi choose the best answer or A, B, or C. Ya. Jadi ada kalimat, nanti pilih aja artinya kira-kira apa. Ini semuanya dalam bahasa Inggris ya. Beginner's luck. Ya, beginner's luck itu termasuk idiom ya. Itu apa kira-kira? The luck that someone has when they are new to something. Yang A. Keberuntungan yang seseorang miliki ketika mereka baru terhadap sesuatu. Baru mengenal sesuatu. Yang A. Atau yang B. The bad luck that someone has when they are new to something. Bad luck itu kesialan yang dimiliki seseorang ketika mereka baru mengenal sesuatu hal. Yang C adalah the luck that someone has when they are experienced at something. Ya, keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang saat mereka mengalami suatu atau mengalami experience sesuatu, mengalami sesuatu hal. C. C. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang mana? Jeng, 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 jeng. A ya. The luck that someone, ya, the luck that someone has. Coba dibaca, Kak. The luck that someone has when they are new to something. Someone has, ya. Someone has when they are new to something. Ya, jadi keberuntungan yang dimiliki seseorang ya saat mereka baru mengenal sesuatu hal. Ya. Jadi sekarang bekerja exercise-nya untuk Kak Reni ya membuat kalimat dengan menggunakan idiom beginner's luck. Ini kan artinya ya. Sekarang, Miss. Yes. Bisa tahun depan. Kan nggak mungkin dong kalau tahun depan. Jadi keberuntungan yang dimiliki seseorang ketika mereka baru mengenal sesuatu hal. Kalau misalnya kalimatnya kayak gini, Miss, dia sangat beruntung pergi apa sih? Ya apa? Boleh ditulis dulu, nanti mau dibikin apa? Jadi beginner's luck ini harus ada di dalam kalimatnya ya.
luck-nya ini. Beginner's luck ya. Bukan luck-nya, beginner's luck. Kamu beruntung Mm-mm. mendapatkan pemandangan Kamu beruntung. golden hour tuh apa sih, Miss? Golden hour. Golden hour. Baca di mana golden hour? Bentar, golden what is? What golden? Golden emas. Apa emas ya? Jam emas. Baca di mana sih? Biasa dengerin yang Oh. Yang Dengerin di mana? yang dia main apa tuh, Miss? Biola, terus tiba-tiba ada ambulan muncul tuh. Golden apa sih? Lupa. Golden hour tuh bukannya lagu ya? Iya, iya. Dia lagi nyanyiin gitu, tapi tuh Waktu timingnya tuh emas. Waktu emas. iya, Golden tapi hour timingnya atau momen keemasan. Ya. iya, Jadi itu momennya tuh sangat pendek ya waktunya. Misalnya dari pagi hari di antara pukul 5 sampai 6 atau di sore hari antara pukul setengah 6 sampai setengah 7. Kayak misalnya kalau misalnya mau bikin foto gitu kan. Foto landscape lu misalnya foto yang bagus tuh view-nya dari jam misalnya mau ngambil foto sunrise atau sunset itu kan momennya hanya ada di waktu pagi gitu ya. Matahari terbenam atau matahari terbit gitu kan. Hanya dari jam 5 sampai jam 6 itu namanya golden hour gitu ya. Atau di sore hari antara pukul setengah 6 sampai setengah 7. Wah. You beginner's luck. Beginner's luck. You beginner's luck. You bagaimana tuh? Maksudnya kamu beruntung melihat pemandangan itu saat pertama kali mendaki gitu. Gimana coba bikin kalimatnya? Beginner's luck. Mm-mm. You beruntungnya itu diganti beginner's luck ya kan, Miss? Ya, benar, yang maksudnya mengindikasikan bahwa beginner's luck itu artinya ya, mengindikasikan bahwa artinya adalah the luck that someone has when they are new to something. Jadi apa namanya, keberuntungan yang dimiliki seseorang saat mereka tuh baru mengenal sesuatu hal. Iya. You pakai kata beginner Ya, gitu. pakai kata beginner's luck. luck. Ini kan idiomnya. Idiomnya ya. Jadi menggunakan kata beginner's luck. You beginner's luck to look the view when first time. Kayak mana sih bahasanya? Terus kayak kurang gitu. Kurang apa? Kurang paham. Iya, you beginner's luck to look the view when first time when you first time climb. When you first time Climb. claim apa tuh maksudnya? Mendaki, Miss, mendaki. Oh, climb. Jadi apa artinya Climb. dalam bahasa Indonesia? Kamu beruntung, sangat beruntung
bisa melihat pemandangan itu saat pertama kali mendaki. Jadi pemandangan kan kadang kalau orang mendaki itu kan belum tentu bisa mendapat pemandangan yang view-nya bagus itu, Miss. Kadang Hmm. hujan lah, mendung lah kayak gitu. Iya, iya, iya. Aduh, perlu ya. Sedangkan dia baru pertama kali mendaki bisa gitu. Kak, Saya sorry banget, kayaknya bentar. beginner lah. Kak, izin bentar ya, aku ke toilet bentar ya. Oh iya ya. Ya, sambil diatur lagi tuh ya kalimatnya. Dibikin-bikin dulu kalimatnya, direvisi dulu mungkin ya, sebentar.
Oke, kita balik lagi ya, mulai. Coba tadi Kalau kalimatnya gimana? you beginners luck Nggak bisa ya, to you have a beginner's luck. you have beginners luck to Hmm. see this beautiful view on first time you climb. You climb ya. Ya, itu baru bisa ya. Selanjutnya, chase rainbows. Boleh dibaca Kak Ren? Yang apa artinya? To look for a pot of gold at the end of a rainbow. At the end. At the end of a rainbow. Yang B. To pursue and under Pursue. To pursue and to pursue an unrealistic or impossible goal. Yang C. To enjoy good luck or fortune. Ya, artinya apa nih? Yang A apa artinya? Untuk melihat Untuk mencari, look for itu mencari. Untuk mencari pot itu ember. Seember emas ya. Di ujung pelangi. Ya. Yang B. Pursue apa misalnya? Mengejar. Untuk mengejar sesuatu yang tidak realistik. Tidak realistis. Ya, tidak realistis or tujuan yang impossible, tujuan yang mustahil. Ya, yang C. Untuk menikmati keberuntungan yang baik atau fortune. Fortune itu apa? Fortune. Good luck itu apa sih? Bukan keberuntungan ya, yang fortune yang keberuntungan. Kalau good luck? Berhasil. Good luck apa? Semoga beruntung. Iya. Fortune beruntung juga. Fortune apa? Fortune apa? Harta benda. Kalau Fortuner baru peruntungan ya. Ya kurang lebih kayak peruntungan gitu ya. Untuk menikmati keberuntungan. Kira-kira yang mana nih? Chase rainbows. A, B, apa C? A ya. Yang A. Ya, ada rainbow. Benar. Ya. Ya. Oke, kita lihat ya. Kita lock dulu jawabannya. Kita lihat jawabannya kira-kira benar apa salah nih ya. B. Yang B. Apa artinya tadi yang B? Untuk mengejar sesuatu yang tidak realistis atau tujuan yang impossible. Tidak mungkin. Mengejar sesuatu hal yang tidak mungkin. Untuk mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan, ya kan, itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Nih aku kasih contohnya ya. Mau dikasih contoh atau mau cari sendiri? Contoh dulu deh. Contoh dulu ya. My friend wants to be a professional footballer, but I think he is chasing rainbow. Nah, artinya teman saya ingin menjadi pemain bola profesional, tapi saya rasa dia sedang melakukan hal yang tidak akan bisa dia dapatkan. Jadi, my friend wants to be a professional footballer, but I think he is chasing rainbow.
teman saya ingin menjadi pemain bola profesional, tapi saya rasa dia sedang melakukan hal yang tidak akan bisa dia dapatkan. Sesuatu yang possible berarti ya, yang Ya. oke. I want to get married with Lee Min Ho, but but my friend thinks is it chase a rainbows My friend thinks that is chase that a rainbow. that it chase a rainbows. Oh. Ya, bisa ya. Oke, selanjutnya. Nih, baca Kak. Yang A, to have good luck or bad luck. Good luck or bad luck. B, to be looking for luck. Lalu, ini judul idiomnya dibaca dulu ya. Oh Be ya. in or Be out in of luck. Of luck. of luck. Be in or out of luck. Artinya? Menjadi masuk atau keluar. To have, bukan masuk atau keluar ya. Itu kan idiom, artinya nggak bisa diartikan secara harafiah. Iya kan? Ya, yang coba yang bawahnya. A artinya apa? To have good luck or bad luck. Untuk artinya apa? To have good luck or bad luck apa artinya? Sebuah keberuntungan atau keburukan. Ke apa? Kayak kesialan. Ya, kesialan. Ya. Terus yang B, to be looking for luck. Untuk mencari sebuah keberuntungan. To be looking for luck. Untuk mencari sebuah keberuntungan. Ya, untuk mencari keberuntungan. C, to be unsure. Unsure. Yeah. If one will have luck. Artinya? Untuk unsure. Tidak pasti. Untuk menjadi tidak pasti jika one will have luck. Jika satu akan beruntung. Maksudnya gimana nih? Gimana nih ya? Ayo. To be unsure. Untuk menjadi tidak yakin. Untuk menjadi tidak yakin. If one will have luck. Jika untuk menjadi ya, apakah seseorang akan beruntung? Ya, untuk menjadi tidak yakin, apakah seseorang akan beruntung? Kira-kira yang mana? Yang mana? A. A, B, C, or C? A, B, or C? A. Kita lihat ya, kita kunci dulu jawabannya, terus kita lihat. Jawabannya mana yang benar ya? Yang A ya. Nah, ini kamu bisa pilih ya salah satu ya, mau be in of luck atau be out of luck. Atau maksudnya bisa menggunakan in of luck atau in luck ya, atau out luck ya. Jadi contohnya, aku akan kasih contohnya. Do you have any tuna sandwiches? Terus direspon ya, kemudian ada yang merespon. You're in luck. There's one left. Jadi kamu beruntung ya. Apakah ada tuna sandwich? Itu apakah ada roti lapis tuna? Ya, kamu beruntung. Ya, ini masih sisa satu. Ya, masih ada satu. Ya, seperti itu ya. Berarti lebih kayak ke percakapan ini. Enggak mesti percakapan, itu kan contoh aja. Miss mikir dulu, Miss. Boleh. Ya nggak apa-apa. Take your time ya. Ini aku kasih lagi untuk out of luck. Ya.
Sebentar. Kalau artinya in luck tadi kan contohnya kamu beruntung, tapi kalau out luck itu artinya kamu tidak beruntung ya. Jadi contohnya untuk kalimat yang out luck atau out of luck ya. I've been searching for my lost keys everywhere, but I am out of luck. Saya telah mencari kunci yang hilang di mana-mana, tapi saya tidak beruntung. Itu contohnya. Kalau kayak gini gimana? I've been mengantri kue winning. Gimana bacanya, Mas? Q. Hah? Q. Q winning. Enggak, Q. Q. Ya. Q. Ya. Q aja. Oke ya. I've been queue for concert ticket. Queuing. Science. Artinya kalau itu kan mengantri, sedang mengantri. Jadi I have been queuing. Itu kan artinya pakai present perfect kan? I have been. Queuing. Ya kamu kan udah kalau pernah misalnya belajar nggak itu kan pakai present in, perfect. queue aja gitu ya. Kalau kamu pakai have been, artinya pakai verb ing. Ya. Ya kan lihat rumus itu present perfect. I've been queuing for concert ticket since morning. But I am out luck. I am out of luck. Oh, I am out of luck. Pakai out of luck. Ya. Jadi tergantung kalimatnya ya. Bisa pakai out of luck atau you're in luck. Tadi kan contohnya you're in luck ya. You're in of luck nggak bisa ya. Jadi tergantung kalimatnya. Jadi but I am out of luck ya. There's no apa tadi? There's no ticket available atau there's no ticket left gitu. Nggak ada tiket yang tersisa gitu ya. Iya. Selanjutnya, ayo dibaca. A golden opportunity. Yes. A. Apa A? A chance to make a lot of money. Artinya? Chance. Sebuah pilihan untuk memiliki banyak money atau mengumpulkan banyak money. Money itu apa? Uang. Ya. Jadi a chance itu artinya bukan apa? Tadi apa pilihan ya? Bukan pilihan tapi kesempatan. Oh, kesempatan. Selanjutnya. Kesempatan untuk mengumpulkan banyak uang. B. An opportunity that is rare and valuable. Opportunity. Kesempatan. Oh. Opportunity apa yo? Coba. Peluang ya. Oh. 9. Peluang juga sama ya. Peluang sama chance. Kesempatan atau peluang. Sebuah peluang yang sangat jarang dan valuable. Berkualitas gitu. Berharga. Oh, berharga. Valuable. Terus yang C. An opportunity to show off. An opportunity to show off one's skills. Ya, to show off artinya tahu kan pamer.
Sebuah kesempatan untuk pamer menunjukkan atau pamer menunjukkan ke sebuah apa? keahlian. Sebuah keahlian ya. Oke, jadi kira-kira yang mana nih? Si. Si. Itu ya. Coba kita lock dulu. Ceng, 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 ceng. Kira-kira jawabannya apa ya? Yang B ya. Apa artinya yang B? Sebuah Sebuah kesempatan. kesempatan yang sangat jarang dan berharga. Ya. Contohnya ya. Aku akan jelaskan di sini contoh kalimatnya. Ya. It is such a golden opportunity to learn English for free at Krista's English course. Artinya apa? Ini adalah kesempatan emas yang berharga dan sangat jarang dan berharga untuk bisa belajar bahasa Inggris di Krista English course. Ya. Silakan dibuat kalimatnya. Dibuat contoh kalimatnya ya. Ya. Ini bagus. Opportunity is rare dan berharga. And this a golden opportunity for this is a golden opportunity to see Jungkook in live miss. Ya, bisa ya. Jadi coba-coba ulang lagi kalimatnya. This is a golden opportunity. It's a golden. Of Kan kalau kalimat awal itu diawali dengan subjek ya. Subjeknya apa? This nggak bisa. It's ya. It's a golden opportunity. It's a golden opportunity to see Jungkook. 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 Nggak usah pakai Jungkook kan nama orang. Jungkook in live. Live. Ya, Ya. live. Oke, selanjutnya. Ya, silakan dibaca. The luck of the draw. A. The process of choosing The random process of choosing. choosing. The process of choosing random winners from a pool of contestants. Suatu proses dalam memilih pemenang secara acak. Random itu acak. Dari from a pool dari beberapa kontestan.
beberapa kontestan. Ya, yang B. Terus yang B, the luck that someone has in a particular situation that is beyond their control. Eh, keberuntungan untuk Ya. seseorang Ya. particular situation, partikular apa? Yang dimiliki oleh seseorangnya belum dibaca. Keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang has in yang dimiliki oleh seseorang. Keberuntungan yang dimiliki seseorang. Partikular Pada hal tertentu. Pada situasi. hal tertentu. Pada hal tertentu, situasi tertentu gitu ya. Ya. That is beyond. That is beyond. Beyond. Ya. That is beyond. Their Apa? Baca dulu. There. Beyond their. That is beyond their control. Ya, artinya Beyond is beyond itu berada di luar kendali. Beyond, di luar. Beyond itu di luar kendali. Beyond their control itu di luar kendali. Ya, jadi keberuntungan apa? Dalam kalimat keberuntungan sentence complete-nya apa? Keberuntungan yang dimiliki seseorang dalam situasi tertentu ya. Terus di luar dari kontrol, di luar kontrol, yang berada di luar kendalinya. Kendali ya. Berada di luar kendalinya. Ya, yang C. The process of selecting the luckiest person from a group. Artinya suatu proses dalam memilih luckiest orang yang beruntung, the luckiest person dari sebuah grup, dari sebuah kelompok. Proses pemilihan orang yang paling beruntung dari sebuah atau dari suatu kelompok. Kira-kira jawaban yang mana? The luck of the draw. Antara B sama C nih, nggak tahu. Coba ini aja, hitung kancing. C deh, Miss C. C. Oke, kita lock dulu jawabannya. Kita lihat ya. B ya, Kak? B. Apa artinya B? Tadi apa nih artinya? Seseorang yang beruntung dari dalam hal tertentu, dalam situasi tertentu apa? Dan situasi tertentu yang di luar dari kendalinya. Jadi, coba buat kalimat menggunakan the luck of the draw. Seseorang yang beruntung. Sama nggak sih dengan beginner's luck kayaknya tadi? Beruntung juga dia. Mirip-mirip tapi beda. Kalau sama nggak mungkin dong ada gini. Tadi kalau apa? Apa tadi? Apa tadi judulnya? Golden opportunity. Yang tadi. Bukan. Apa? Yang mana sih? Ini. Be out of luck, be in luck. Chase rainbows. Beginner's luck. Beginner's luck itu kan artinya the luck that someone has when they are new to something. Jadi saat mereka mengenal sesuatu hal, mereka sangat beruntung gitu ya. Tapi kalau yang ini kan nih, the luck of the draw itu keberuntungan yang dimiliki seseorang pada situasi tertentu yang di luar dari kontrol, yang nggak bisa dikontrol. Saya kasih contoh, Miss. Iya. Kamu sekalian bikin dulu ya kalimatnya. Nanti aku kasih contohnya.
Nih contohnya ya. Contohnya, aduh, it is the luck of the draw, just like in live poker. Ini adalah keberuntungan menggambar seperti di live poker. See. See. God memiliki. The luck. Gimana nyampurnya ya bisa? See. Mana yuk? Ini aku kasih contoh lagi ya. Bentar. Some people simply live their life by the luck of the draw. Ya, beberapa orang menjalani hidup mereka dengan keberuntungan menggambar. The luck of the draw. He Dengan had the luck of the draw of his rich parents. Gimana? Artinya apa? Dia memiliki keberuntungan, dia beruntung mendapatkan dia mendapatkan keberuntungan dari orang tuanya yang kaya kayak gitu. Nggak ngerti sebenarnya. Orang tuanya yang kaya artinya di luar dari kontrol dia dong. Iya kan? Orang tuanya yang kaya itu di luar dari kontrol dia. Iya. Oke. Ya. Oke, Bukan kalau dia gitu, yang mengontrol. dia kan nggak mengontrol orang tuanya kan. Iya. Oke, sekarang hit the jackpot. Dibaca silakan. It hit the jackpot. To win a large amount of money or Amount. Yeah. amount of money or have a great success. Success. Untuk memenangkan ya. Pertarungan Memenangkan apa? Amount itu jumlah yang cukup besar, large amount of money, uang dengan jumlahnya, amount itu jumlah, large itu besar, money itu uang. Artinya apa? Untuk memenangkan jumlah banyak uang. Jumlah uang yang banyak. Jumlah uang yang banyak. Atau keberhasilan yang bagus. Atau memiliki kesuksesan yang great itu bagus. Ya, yang B. Yang B. To have bad luck or fail at something. Ya, artinya? Untuk memiliki kesialan, boleh ngomongnya Miss? Kesialan? Ya, kesialan or atau kegagalan. Kegagalan, sesuatu kegagalan. Ya, yang C. To be successful when one starts successful. To be successful when one starts a new activity. Untuk menjadi berhasil ketika seseorang memulai hal yang baru. Aktivitas yang baru. Aktivitas yang baru. Ya, kira-kira apa jawabannya? C.
Oke, Ya. kita lihat jawabannya ya. Kita cek jawabannya benar apa enggak. A ya. Yang benar A. Apa artinya yang A? Untuk memenangkan sejumlah uang yang banyak atau Memiliki memiliki keberhasilan yang bagus, keberhasilan yang great, kesuksesan ya, yang kesuksesan baik yang baik. ya. Contoh ya untuk hit the jackpot kalimatnya. Oke. Wow, Mason really hit the jackpot this Christmas. Ya, artinya wow, Mason dapat hadiah. Sebentar. Wow, Mason dapat banyak hadiah pada Natal kali ini. Hit the jackpot. Wow. Wow. She hit the jackpot. Maksudnya from his parents, warisan apa? His parents Warisan. inheritance. She hit the jackpot from her parents inheritance. Artinya? Dia mendapatkan banyak uang dari warisan orang tuanya, kayak gitu. Warisan itu hit the jackpot juga ya? Ya. Warisan. Ya. Oke, selanjutnya. Dibaca. Ya, dibaca. To push on one's luck. One's luck. A, to take advantage of good luck or fortune. Advantage. G dibaca J. Advantage. Ya. Of good luck or fortune. Artinya? Advantage, nggak ngerti, Miss. Apa nih? Advantage, keuntungan. Keuntungan. Untuk mengambil keuntungan dari keberuntungan. Nasib baik. Good luck itu kan nasib baik atau keberuntungan. Untuk mengambil apa tadi? Advantage apa? Keuntungan dari nasib baik dan keberuntungan. Ya, selanjutnya. To continue to do something risky atau or dangerous despite having been lucky so far. Ya, artinya untuk melanjutkan sesuatu risky, apa Miss? Risky itu apa sih namanya? Berbahaya. Beresiko. Beresiko. Something, sesuatu yang berisiko atau berbahaya. Sesuatu apa? Beresiko atau berbahaya. Ya. Despite. Meskipun sudah memiliki keberuntungan so far, saat ini, sejauh ini. Dan C? To try too hard to make something happen, risking one's chance of success. One change, bukan changes. Tadi kamu ada changes ya? Changes. One changes
Bukan One changes, change. bukan changes, changes. One changes of success. Ya. One changes. Mm-mm. Untuk mencoba lebih keras lagi, mencoba untuk lebih keras lagi, membuat sesuatu terjadi, Mm-mm. risking itu resiko kan tadi, risking Hal yang one, beresiko. Hah? Hal yang beresiko. hal yang berisiko mengubah change, mengubah Kesuksesan seorang. kesuksesan. Ya, Ya. optimis. C. Oke. Nggak mau dirubah lagi nih, udah yakin ya? Udah yakin. Oke, kita lock dulu jawabannya. Kita cek bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yang B ya. B apa tuh artinya? Untuk melakukan sesuatu resiko atau berbahaya, Mm-mm. meskipun sudah memiliki keberuntungan sejauh ini. Ya, walau jadi dia ini ketika seseorang ini mencoba mendapat lebih ya dari yang sudah dimilikinya. Jadi hal ini bisa meresiko atau merusak situasi atau keadaan. Walaupun selama ini dia sudah misalnya merasa beruntung ya dengan melakukan itu bahwa seharusnya itu tidak boleh dilakukan, tapi dia sudah lakukan dan dia merasa beruntung saat ini ya untuk mengerjakan itu. Coba dibuat kalimatnya. Push. Kasih contoh, Miss. Contoh lagi. Iya. Kasih Iya. contoh lagi. Iya. Ya. Nah, bisa ya ini. Contohnya. Ya, jadi she's agreed to help on Saturday, but I think I'd be pushing my luck if I ask her to be here the whole weekend. Jadi nggak usah menggunakan sama persis ya to push one's luck. Jadi bisa kayak misalnya ditambahin ing kata kerjanya jadi pushing my luck itu juga bisa. Ya. She's agreed to help on Saturday, but I think I'd be pushing my luck if I ask her to be here the whole weekend. Jadi dia menyetujui ya untuk menolong hari Sabtu, tapi aku pikir ya I'd be pushing my luck ya. Try too hard to get a particular result and risk losing what you have achieved. Ya, seperti itu. If I ask her to be here the whole weekend. Itu gimana ya? Nggak ngerti. Nggak ngerti, Mi. Nggak ngerti.
Jadi Iya. misalnya tadi kan aku bilang kalimatnya adalah she's agree. She's agree to help on Saturdays, but I think I'd be pushing my luck if I ask her to be here the whole weekend. Artinya dia setuju untuk membantu pada hari Sabtu, tapi kupikir aku akan memaksakan keberuntunganku jika aku memintanya untuk berada di sini sepanjang akhir pekan. Boleh ditulis dulu. Tuh, ini aku kasih contoh lagi ya. Don't try to push your luck. Jangan mendorong keberuntunganmu. Jangan mendorong keberuntunganmu. Ya. Itu bisa juga. Push. Nih aku kasih lagi ya contohnya ya. It is wise not to push your luck too hard. Adalah bijaksana untuk tidak memaksakan keberuntunganmu. He. She apa he? She apa he? She atau he? He. He? Dia apa? Dia. He push on luck. One luck, bukan on luck. One. He push one luck. One luck. One luck. Bentar, Miss. Coba kalimat bahasa Gimana? Indonesianya dulu. Kalimat bahasa Indonesianya dulu. Kayak dia memaksakan menginvestasikan uangnya pada saham, padahal dia sudah memiliki bisnis properti kayak gitu, Miss. Gimana tuh? Dia apa? Dia memaksakan menginvestasikan uangnya pada saham, tapi dia tuh sudah beruntung di bisnis properti sekarang kayak gitu, Miss. Cuman tuh gimana kata-katanya? Memaksakan apa bahasa Inggrisnya? Tadi kan dia pakai push on luck. Memaksakan sama push on luck emang sama ya? Menekan, maksudnya menekan apa sih? Memaksakan artinya kan force ya. Force memaksakan menginvestasikan, force to invest. Memaksakan menginvestasikan apa? Uangnya. Force to invest her money. He push on luck in what? Dalam investasi invested Invested mah ini. Invested itu artinya penemuan. Investasi. Invest ya. In invest
shares. Invest saham maksudnya Miss gimana? Saham apa saham? Saham apa? Share atau stock? Shares. Stock atau share? Shares. Terus invest saham Terus? artinya invest, stock invest atau share invest? Yang ini agak sedikit sulit. He push. Ini aku kasih contoh lagi ya. It is wise not to push your luck too hard. Adalah bijaksana untuk tidak terlalu memaksakan keberuntunganmu. Don't push one's luck in business, property business. Property business, real estate business. Real estate, ya. Don't, apa tadi, push one luck-nya di kalimat yang mana? Don't push one's luck in tadi apa? Real estate business, property Real business. estate business. Real estate business. Iya. Jadi incomplete. Coba incomplete sentence dulu. Di kalimat lengkapnya dulu gimana? Jangan memaksakan investasi kayak gitu, Miss. Jangan Untuk memaksakan mencari kehendak. keberuntungan. Ya maksudnya to push on luck ke investasi. Bukan on luck, one's luck. One's luck. Maksudnya Don't jangan push. Gini aja, don't push your luck on to invest on real estate. Apa tadi? Business. Iya, maksudnya gitu. Ya udah coba dong. Kamu sekarang kan tadi itu udah aku contohin, udah aku cariin. Don't push your luck to invest in real estate business. Ya. Selanjutnya. Ya Allah. Dari bahasanya. Ya, selanjutnya dibaca ya, Kak ya. To pull something out of a hat. Ya. A. To perform a magic trick that involves pulling something out. Involves. Bukan involves. Involves. Jadi face-nya yang di belakang tuh dibacanya silent aja ya. Involves. Ya. Pulling something out of a hat. Perform a magic trick. To perform. Menampilkan. To perform. Ulang. Untuk menunjukkan. Untuk menampilkan. Trick magic. Apa? Sulap. Involves. Ya. To perform. Apa tadi? Trik sulap. Melibatkan involves. Ya, pulling something. Pulling. Menarik sesuatu. Pulling itu menarik. Menarik sesuatu keluar dari sebuah topi. Yang B. To come up with a surprising or unexpected solution or idea. Idea. I dibaca idea. I dibaca I. Idea. Artinya? To come up apa? Datang dengan. Bukan datang. Come up. To come up apa? Come up.
maju Mm-mm. dengan kejutan atau Untuk muncul. surprising, ini bukan kejutan ya. Enggak, ini masih ngomongin yang to Oh, come up kan. untuk Muncul muncul dengan dengan apa? kejutan Kejutan. atau Mm. unexpected. Hal yang tidak diinginkan. Apa solusi yang tidak diinginkan Solusi yang atau tidak ide diinginkan atau solusi atau ide yang tidak diinginkan. Coba lagi. Ya, dalam kalimat yang lebih lengkap, tadi kan masih satu-satu. maju dengan kejutan atau ide atau solusi di apa tadi, ini unexpected. Hal yang tidak Hal yang diharapkan. tidak apa? Hal yang tidak Diharapkan. diharapkan. Maju dengan Atau tidak kejutan terduga. atau solusi atau ide, hal yang tidak Ide, diharapkan. idea itu ide ya. Ide, Jadi ini ide. artinya untuk menghasilkan solusi atau ide yang mengejutkan atau tidak terduga. Yang C? To hide something in a head. Untuk Artinya? menyembunyikan sesuatu di kepala. Bukan di kepala, head itu topi. Ya, Untuk topi. menyembunyikan sesuatu di dalam sebuah topi. Ya. Topi. Jadi jawaban yang mana nih? B. B ya. Coba kita lock ya jawabannya. Jeng 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 jeng. Kira-kira jawaban yang mana nih? Ya, Bre ya, benar. Ya, silakan dibuat kalimatnya. Contohnya ya, aku kasih contoh. Pull a rabbit out of a hat. Ya. Atau itu artinya apa? Melakukan sesuatu yang tidak terduga atau terlihat tidak mungkin. Contohnya lagi yang berikutnya. I thought we were certain to lose, but my partner pulled a rabbit out of his hat and we finally won the competition. Aku pikir ya, kita akan kalah. Tapi ternyata pasanganku melakukan sesuatu yang tidak terduga atau terlihat tidak mungkin. Ya, dari apa itu ya. Dan akhirnya kami memenangkan kompetisi itu. He make dress with the sign pull out of her head. Artinya apa tuh? Bahasa Indonesianya? Dia membuat baju dengan desain ide yang sangat desain. Desain apa desain? Desain. Desain apa desain? Desain. Rancangan. Oh ya, desain. Dia membuat baju dengan rancangan ide yang tergambar di kepalanya kayak gitu, Miss, yang full. Gitulah, Miss, maksudnya, Miss. Ya. Gimana dalam bahasa Inggris artinya? She make a dress with the sign pull out of her head. This. To pull something out of head-nya mana? Iya tadi, pull something out of head. Oh, coba diulang kalimatnya gimana? She make a dress with the sign to pull something out of a head. Artinya apa coba? Dia membuat
dress, gaun Ya, dengan desain yang sangat dengan desain yang sangat wow gitu Miss, kayak mana sih? ya yang desain dengan apa tadi ya? Dengan apa namanya? Dengan apa ide yang tidak terduga ya. Ya, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, dibaca. The luck of the Irish. Ya, Irish itu orang Irlandia artinya ya. Yang pertama, The idea that Irish people are naturally lucky. mm, Eh, sebuah ide dari si orang Iris ini. Iris tadi siapa Miss? Irish, Iris. Irlandia. Iya. Ide dari seorang Irlandia Mm, adalah naturally lucky. mm. Naturally adalah Naturally lucky. Jadi ide tentang bahwa adalah orang Irlandia itu selalu beruntung. Ya, pada dasarnya adalah sangat beruntung. oh. Yang B, B. The good fortune that is associated ya, associated associated with apa nih ST Patrick's Saint, Day. Saint. Saint Mm, Patrick's Day. ya, selanjutnya. The belief that luck The is random. belief, the belief, The belief the that luck belief, bukan, the belief, the belief ya. the belief Mm, that luck is random and not influenced mm. by one's Influence. nation. Ya, jadi Influence, idenya itu apa silence gitu ya, influence ya. not influenced by one's nationality. Ya, artinya udah tahu ya. Enggak. Yang terakhir enggak. Yang B udah. Keberuntungannya bagus. Keberuntungan yang baik yang Yang baik. diasosiasikan dengan Saint Patrick's Day. Apa Ya. itu? Patrick's Saint Day. Patrick's Day. Saint Patrick's Day itu hari besarnya apa orang Irlandia Irlandia. gitu. Ya. Kemudian yang C, the belief. The belief that The luck. belief apa artinya the belief? The belief. Nggak tahu. The belief. Belief. Keyakinan. Bukan Keyakinan. kayak belief ya. I believe. Iya, belief. Oh. Keyakinan. Keyakinan yang dimiliki secara acak dan tidak terpengaruh dari one's nationality. kebangsaan seseorang. Ya. Jadi kalau Saint Patrick itu adalah hari libur resmi ya di Irlandia. Ya. Untuk memperingati ya perayaan ini tuh diperingati khususnya bangsa Irlandia dan keturunannya ya. Saint Patrick itu adalah orang yang memperkenalkan atau membawa agama Kristen ke Irlandia. Atau dalam bahasa Indonesia Saint Patrick itu bahasa Indonesianya adalah Santo Patrick. Hari Santo Patrick. Ya, Hari Santo Patrick. Jadi dia identik dengan warna hijau ya. Itu tentang culture. Oke. Kira-kira yang mana nih? A. A. Ya, A.
Oke, kita cek ya. Ya, yang A. Silakan buat kalimatnya. Kamu Hmm? the luck of the iris itu ide ya, ide. Gagasan atau ide bahwa pada dasarnya orang Irlandia itu selalu beruntung. Contoh, Miss. Contoh lagi. Iya. Iya. Hmm. He's so luck when run his business in food and beverage like the luck of the Irish. Dia mendirikan atau membangun usahanya di bidang food and beverage, ya, F&B, seperti the luck of Irish, seperti keberuntungan orang yang dibawa oleh orang Irlandia. She said that dia aman selama traveling 5 negara sendirian. Gitu. Scammers tuh kayak bisnis Apa? scammer. Scammers. Ya, scammers. Kenapa? She was safe while traveling 5 countries alone. Mana? Luck of Irish-nya di mana? Like Luck, Like- the luck of the luck idiom, the luck of the Irish-nya di mana? terakhir, Iya, dia coba. she was safe while traveling 5 countries alone. Like the luck of the Irish. Artinya Maksudnya apa? aman tanpa ada dicopet atau diapain kayak gitu, Miss. Oh, coba Lurus coba aja artinya. Dia aman selama bepergian 5 negara sendirian. Seperti the luck of the Irish. Seperti apa? The luck of the Irish apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ide ya. Duh, Seperti keberuntungan keberuntungan yang dibawa, dimiliki yang oleh dimiliki oleh orang Irlandia. Irlandia. Ya. Ya, sudah selesai ini ya. Sampai saat ini ada pertanyaan nggak mengenai idiom? Aku ada kasih homework ya. Bisa dibaca? Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai idiom atau homeworknya? Homeworknya tentang idiom lagi ya, Miss? Ya. Cari 5 kalimat idiom ya, menggunakan idiom. Terus menulis artinya juga dalam bahasa Indonesia. Terus arti idiomnya itu dijelasin juga. Ya, biar jelas. Oke, Miss. Oke.
Udah selesai nih, Kak. Sudah. Sudah. Sudah selesai nih ya. Iya. Kalau memang nggak ada lagi pertanyaan, ya bisa kita selesaikan ya. Sebentar. Bisa kita selesaikan sampai di sini. Ya. Oke, Miss. Okay, thank you so much, Kak Reni. We will see you again next week ya, on Ya. another session. Have a good night. Bye-bye. Ya, thank you, Miss.